Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udinda Inta dari kelas 2 Teknik Mesin A dengan NIM 2401006. Di sini saya ingin membuat tugas UAS, yaitu membuat konveyor. Pertama-tama kita membuat lingkaran dengan diameter 25 dan 8. Setelah itu kita linear sketch sebesar 8 dan jaraknya 30. Setelah itu tarik garis 10 mm. Setelah itu yang sebelah kanan juga 10 mm. Lalu membuat lingkaran di garis yang telah dibuat sebesar diameternya 40. Setelah itu tarik garis dari lingkaran ujung ke lingkaran ujungnya, dan bawahnya juga tarik garis seperti yang di atas tadi. Setelah itu garis pembantu dan lingkaran pembantunya tadi ditrim. Setelah itu membuat lingkaran lagi sebesar 8 mili. Lalu di linear sketch lagi jaraknya 30 dengan lingkaran 8 ke arah kanan. Setelah itu di extrude dengan pilihan offset dan jaraknya 50 mili. Langkah selanjutnya kita membuat kaki dari konveyor dengan menarik garis dari lingkaran ujung dengan panjang 100 mili dan ujung sana juga 100 mili dengan lebarnya 20 mili. Begitu juga untuk kaki sebelah kanan juga. Setelah itu trim bagian yang tidak dibutuhi. Setelah itu tarik garis lagi 10 dari lingkaran ujung dan sebelah kanan juga membuat garis 10 mili. Lalu kita buat lingkaran lagi di garis itu sebesar diameternya 40 mili. Setelah itu tarik garis
dengan bantuan lingkaran tadi di atas dan di bawah untuk menyambungkan. Selanjutnya membuat lingkaran lagi dengan diameter 8, lalu di linear sketch jaraknya 30 dengan 8 buah ke kanan. Lalu extrude dengan pilihan offset dan jaraknya 50. Setelah itu tarik garis lagi untuk membuat kaki yang bagian sebelahnya. Lalu hapus garis-garis yang tidak dibutuhi. Setelah itu diekstrut lagi offset dengan jarak 50 dan blind. Itu di fillet dengan pulp free view dan jaraknya yaitu 0,5. Di fillet di bagian atas, bawah, atas, bawah, belakangnya juga, belakang dari bagian itu, serta yang sebelah sana juga di fillet. Setelah itu di save, yaitu bagian frame-nya. Selanjutnya kita akan membuat part yang berikutnya dengan membuat lingkaran sebesar diameternya 25 lalu di extrude dengan ukuran 49,5. Setelah itu directionnya jadi 49,5 juga ya bagian sana. Setelah itu membuat sketch baru lagi di bagian lingkaran itu dengan membuat lingkaran sebesar 8 mm lalu di extrude sebesar 7.
Lalu diedit, kita menambahkan garis bantu dari atas itu 0,5. Lalu dengan garis bantu itu kita membentuk lingkaran dengan diameter 0,5 juga. Lalu setelah itu kita ke bagian features, lalu kita extrude. Jadi yang lingkaran kecil tadi yang 0,5 itu untuk bulatan bolong dengan lalu kita fillet dengan diameter fillet, parameter filletnya itu 0,2 di bagian bulatan kecil yang belakangnya bulatan yang besar, lalu yang belakangnya juga di fillet. Lalu setelah itu kita save dengan bernama roller. Selanjutnya kita akan membuat part belt dengan membuat lingkaran diameter 25 dengan diameter 8 juga. Setelah itu kita linear pattern dengan jarak 30 dan sebanyak 8 ke arah kanan. Selanjutnya kita tarik garis sebesar 2,75. Sama seperti di bagian kiri, kita membuat garis bantu di sebelah kanan dengan ukuran 2,75 juga. Lalu dengan garis bantuan itu kita membuat lingkaran dengan diameter 22,5 mm. Setelah itu dengan lingkaran tersebut kita menarik garis atasnya dari atas dan bawah juga. Setelah itu kita trim bagian lingkaran pembantu tadi. Setelah itu kita offset entities-nya ke atas dengan jarak 0,5 dan reverse. Setelah itu kita features ke extrude dengan jarak 49,5 dan direction 2 nya juga 49,5.
Setelah itu kita save dengan bernama partnya belt. Selanjutnya kita akan membuat part boxnya yang akan menjadi kotak yang akan digeser oleh conveyor tersebut. Kita membuat rectangle, kita pilih yang center lalu dengan ukuran 40 x 70. Setelah itu kita extrude ke atasnya 10. Setelah itu di fillet di bagian sisi-sisi kotak tersebut dengan fillet ukuran 1 mm. Setelah itu kita save part tersebut dengan bernama box. Selanjutnya kita akan lanjut ke assembly dengan memilih semua dokumen yaitu belt, box, frame, dan roller. Lalu kita taruh part-part tersebut sesuai tempatnya masing-masing dulu dengan terpisah. Selanjutnya bagian frame itu kita pindahkan front plane-nya ke front plane, lalu kita pecetang itu dan hasilkan seperti itu. Karena agar tidak ada kecelakaan di akhir nanti, kita memindahkan belt dan box-nya. Sama seperti yang tadi, roller juga di top plane-nya. Lalu kita pindahkan roller tersebut agar menyambung dengan frame-nya. Setelah itu rollernya di linear space dengan jarak 30 sebanyak 8 dan komponennya dipencetnya roller.
Selanjutnya yang bagian belt kita pindahkan agar menyatu dengan frame dan rollernya. Setelah itu kita menempatkan boxnya agar sesuai dari pandangan manapun, agar boxnya itu pas tempatnya, posisinya. Setelah itu kita lanjut ke SolidWorks Motion, lalu kita ke Motion Study, lalu pilih Motion Analysis, lalu di Gravity-nya kita Y, dan bagian motornya kita pilih yang bagian situ dengan 30 rpm, dan di bagian kontaknya yang biru kita pilih yang boxnya, dan yang pink kita pilih di bagian roller dengan material aluminium. Berikut merupakan simulasi dari motion analysis-nya. Sebentar. Berikut merupakan simulasi dari conveyor belt dengan motion analysis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.